Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Menonton lebih lanjut silahkan like dan subscribe video di channel YouTube Firdaus Al-Pasiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat beribadah, beramaliyah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada tausiah Ramadan hari ke-27 Ramadan ini kita akan membahas tentang penyebab doa tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berdoa kepada Allah telah disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap insan, kaum muslimin wal muslimat, bahwa berdoa adalah permohonan kita sebagai hamba Allah yang dhaif, bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kita harapkan untuk Allah mengijabah segala doa kita, menjawab segala doa kita, mengabulkan semua doa-doa yang kita lantunkan. Kita harap Allah terus membalas apa yang kita doakan setiap saat, setiap hari. Namun dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tetap menilai diri hambanya, apakah doa itu tulus dan ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa penyebab doa kita kepada Allah tidak dikabulkan atau tidak diijabah, tidak dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dalam Al-Quran telah berfirman, Ud'uni yastajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan balas, aku akan jawab, aku akan ijabah doa kalian. Itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya terus setiap saat berdoa kepada Allah
apakah itu selesai sholat wajib, sholat sunat, atau acara-acara yang lainnya, yang tentunya kita mengharapkan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wad'uni mukhlisina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas tulus, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beberapa penyebab doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita tahu Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sembahan kita. Kita mengaku Allah adalah pencipta jagat raya ini, memiliki semua yang ada di dunia, di alam semesta ini. Tetapi pengakuan kita hanya di mulut saja, di bibir saja, tetapi tidak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya, buktinya, segala suruhan Allah, segala larangan Allah tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Sunnah melewati risalah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita, tetapi kita langgar semuanya. Artinya apa? Kita tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah apapun doa kita kepada Allah, Allah tidak akan mengijabahnya, Allah tidak akan mengabulkannya selagi kita, keimanan kita, tauhid kita goyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang kedua, doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama, tetapi kita pun tidak taat kepada Rasulullah, tak taat kepada ulama. Kita melawan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati'ullah wa atir Rasul, tentunya taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah SAW, sehingga ibadah kita, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, penyebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita tidak lagi memakan makanan, minuman yang halalan thayyibah. Di zaman era globalisasi ini, prinsip manusia jangankan mencari yang halal, yang haram pun susah mencarinya. Itu adalah prinsip orang yang melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Islam, makanan, minuman, ataupun apa yang kita pakai tentunya halalan thayyibah, tidak dengan yang haram zatnya, haram cara pencariannya. Kalaulah satu tetes saja darah dalam tubuh dari yang haram, tentunya Allah tidak akan menjawab doa-doa. Walaupun berbusa mulut kita berdoa kepada Allah, selagi masih ada makanan haram di tubuh kita, Allah tidak akan menjawab doa hambanya. Yang terakhir, kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di zaman sekarang ini, kemunkaran, kemaksiatan sudah ada di sekeliling kita, tetapi kita diamkan saja, kita cuek saja. Amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi dilaksanakan karena sudah nafsi
artinya cuma mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan sesama umat Islam lagi, saling menjaga persaudaraan muslim lagi. Ukhuwah Islamiyah kita sudah hancur lebur karena amar ma'ruf nahi munkar dibiarkan saja. Memang kalaulah suatu negara, suatu pemimpin tidak dapat lagi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini, jangan mengharapkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahun ghafur, tetapi negeri ini akan menjadi negeri yang dilaknat, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah, jikalau masih negeri ini bergelimangan mungkarat maksiat, amar ma'ruf tidak dilaksanakan, nahi munkar tidak dilaksanakan, niscaya negeri kita akan jauh dari barokah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita istiqomah dengan berdoa kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariah Islam, dan juga mensucikan hati kita dan melaksanakan apa-apa tuntunan agama Islam yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga jadi amal baik kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absor la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.